Selamat siang, selamat hari Minggu. Saya hendak membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat 40. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ada 3 hal yang terdapat di dalam bacaan Markus pasal 1 ayat 40 tadi tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. 3 hal tersebut, yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang kedua, Yesus menyampaikan pesan kepada orang kusta. Yang ketiga, Yesus menyingkir ke tempat yang sepi. 3 hal ini adalah sebuah bagian peristiwa yang terjadi setelah Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Pada saat itu, seorang kusta datang kepada Yesus memohon untuk disembuhkan. "Jika engkau mau, maka aku bisa menjadi tahir dan disembuhkan." Dan Yesus saat itu melakukan penyembuhan oleh karena Yesus merasa kasihan terhadap orang ini. Tuhan sering melihat penderitaan manusia dan Tuhan merasa kasihan. Jadi peristiwa penyembuhan Yesus ini adalah salah satu mukjizat yang sangat populer yang sering diceritakan. Firman Tuhan ini yang pertama mempunyai pesan-pesan. Pesan pertama, Yesus menyembuhkan oleh karena Yesus melihat orang kusta dan merasa kasihan. Setelah Yesus menyembuhkan orang kusta, dia berpesan kepada orang kusta tersebut untuk tidak memberitahukan hal kesembuhan ini kepada orang lain. Itu pesan pertama. Pesan kedua, supaya orang kusta pergi memperlihatkan dirinya kepada imam-imam bahwasanya dia telah tahir. Dan Tuhan juga menyuruh orang kusta ini untuk mempersembahkan persembahan pentahiran. Namun dari 2 pesan yang disampaikan Tuhan kepada orang kusta ini,
kedua pesan ini tidak dilakukan dan tidak dilaksanakan oleh orang kusta yang sudah disembuhkan ini. Pesan pertama, jangan beritahukan kepada orang lain. Pesan kedua, perlihatkan dirimu kepada para imam dan persembahkanlah persembahan pentahiran. Kedua pesan ini tidak dilakukan oleh orang kusta tersebut. Dia malah pergi memperlihatkan dirinya kepada orang dan memberitahukan kepada orang lain bahwasanya dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga banyak orang pergi mencari Yesus. Namun pada saat itu Yesus pergi ke pinggiran dan menyendiri mencari tempat yang sepi. Namun demikian banyak orang mencari Yesus. Saudara-saudara, ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan di dalam perenungan firman ini. Dan ini menjadi bahagian dari pesan yang seperti Tuhan sampaikan. Yang pertama, Tuhan sudah melakukan mukjizat. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat kepada kita. Dan Tuhan sudah memberikan firman kepada kita. Dan kita telah membaca dan mendengar tentang firman ini. Di dalam kita membaca firman, mungkin kita sering juga mempunyai tafsiran-tafsiran tentang apa yang kita baca dan kita renungkan. Sama seperti orang kusta yang disembuhkan ini, dia sudah mendapat pesan dari Tuhan, dan pesan itu sangat sederhana sekali. Yang pertama, jangan beritahukan hal ini kepada orang. Namun apa yang terjadi? Dia malah memberitahukan ini kepada banyak orang. Dia melakukan hal yang sebaliknya. Dia melakukan hal yang bertentangan dengan yang Tuhan sampaikan. Walaupun dalam pandangan, dalam perenungan, dalam pemikiran dia, itu sesuatu yang baik untuk menyampaikan ada peristiwa yang sangat luar biasa yang dia alami. Tetapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Tuhan menyampaikan jangan sampaikan. Jangan diketahui oleh orang banyak. Namun dalam kita menanggapi firman Tuhan itu sering seperti yang kita pikirkan, bukan seperti yang Tuhan pikirkan. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu itu, jangan sampaikan kepada orang lain. Apakah mungkin karena kita mengalami kegembiraan, lalu kita melupakan pesan-pesan itu, sehingga apa yang menurut pandangan kita, menurut pemikiran kita, itu yang kita sampaikan, itu yang kita lakukan. Padahal itu tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan saat itu menyingkir ke tempat lain. Karena peristiwa itu akhirnya diketahui banyak orang. Dan Tuhan punya rencana, saudara-saudara. Tidak seperti yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan tidak seperti yang kita pikirkan. Selalu kadang kita beranggapan, kita menafsirkan pemikiran Tuhan seperti yang kita pikirkan. Pesan yang sangat sederhana ini membuat Tuhan tidak bisa berkarya di tempat itu. Karena Tuhan punya rencana lain yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Sama seperti yang orang kusta yang disembuhkan ini. Mungkin dia berpikiran, Tuhan mungkin harus
dipopulerkan dengan peristiwa ini melalui dirinya, tetapi pesan yang sangat-sangat jelas, jangan diberitahukan kepada orang lain. Saudara-saudara, penting sekali untuk menafsirkan, untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan pakai pemikiran kita. Renungkan pemikiran Tuhan, bukan renungkan apa yang kita pikirkan, supaya tidak terjadi penyesatan. Karena penyesatan itu akibat dari penafsiran-penafsiran yang terjadi oleh karena pemikiran kita. Saudara-saudara, ini penting sekali karena banyak para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu jauh di luar dari hati Tuhan, jauh di luar dari pemikiran Tuhan. Mereka hanya menyampaikan sesuatu yang dia pikir sangat baik dengan menambah-nambah atau dengan menambahkan hal-hal yang sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka menyampaikan itu dengan banyak cerita-cerita. Tetapi firman Tuhan itu tidak sesulit itu, saudara-saudara. Sangat sederhana. Kata Tuhan kepada orang kusta yang disembuhkan, pergilah, tetapi jangan diketahui. Hal ini jangan diketahui oleh orang lain. Pesan sederhana ini sering terjadi di dalam penyampaian firman Tuhan, sehingga terjadi penyesatan karena tidak lagi sesuai dengan pikiran Tuhan, tetapi sesuai dengan pikiran manusia itu sendiri. Manusia menafsirkan seperti yang dia pikirkan. Yang terbaik untuk pemikiran manusia tidak selalu itu terbaik di dalam kehendak Tuhan. Itu penting sekali, saudara-saudara. Demikian, saudara-saudara, untuk kita lebih hati-hati di dalam penyampaian firman Tuhan. Sampaikanlah apa yang sesuai dengan pikiran Tuhan, bukan seperti yang kita pikirkan, sehingga Tuhan semakin berkarya di dalam pemberitaan firman yang kita sampaikan kepada orang lain. Demikian perenungan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.